Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Teman-teman, masih dalam pembicaraan tentang sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia, baik dari kelompok umur ataupun timnas senior. Kita tahu bersama bahwa timnas Indonesia, kita akan review perjalanan timnas Indonesia di bawah kepelatihan pelatih asal Korea, siapa lagi kalau bukan Shin Tae-yong. Yang memang harus kita akui keberadaan pelatih Shin Tae-yong ini membawa perubahan, membawa angin segar harapan yang cukup besar bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air yang tanpa menafikan pelatih-pelatih terdahulu atau sebelumnya. Memang harus kita akui bahwa tim yang di bawah asuhan Shin Tae-yong ini memiliki progres yang dapat memberikan rasa kepuasan atau mempunyai asa yang begitu besar, harapan yang besar bagi timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Teman-teman, bahwasanya Shin Tae-yong dalam melatih timnas Indonesia sangat kita kenal dan kita ketahui bahwa dari pengakuan beberapa pelatih-pelatih dan juga mantan pemain, terutama para official, pemain-pemain yang diajak oleh Shin Tae-yong untuk bergabung, bahwa apa yang dilakukan Shin Tae-yong itu dalam memberikan pelatihan memang dikenal dengan tegas, disiplin, dan juga keras. Tegas, Shin Tae-yong adalah pelatih yang tidak akan segan-segan mengistirahatkan atau memberikan sanksi, bahkan mungkin tidak memanggil kembali pemain-pemain bintang. Walaupun dia sudah pemain bintang yang saat itu menjadi pemain bintang dan andalan, tapi apabila melakukan pelanggaran disiplin, maka Shin Tae-yong bisa saja tidak memanggilnya kembali. Shin Tae-yong dalam memberikan pelatihan dikenal sangat disiplin dengan porsi latihan, terutama menjaga stamina, kestabilan, tentang diet, makanan yang harus dimakan. Shin Tae-yong begitu mengontrolnya, dengan harapan tubuh, fisik, kebugaran pemain itu menjadi seperti apa yang diinginkan. Keras, Shin Tae-yong itu dalam melakukan pelatihan terkenal dengan gaya Koreanya, artinya dengan physically yang harapannya mampu memenuhi standar dalam level Asia atau dunia. Dan hasilnya teman-teman kita tahu bersama, perlahan demi perlahan hasil yang pondasi kuat yang diberikan oleh Shin Tae-yong kepada pemain-pemain Indonesia dapat kita lihat, walaupun ini masih berproses tentunya. Kita tahu pada awalnya memang banyak terjadi keluhan bagaimana cara melatih Shin Tae-yong, kemudian kita juga fans, pendukung timnas Indonesia, bahkan para pemain sepertinya semacam kebakaran jenggot karena Shin Tae-yong begitu jujur menyampaikan kelemahan-kelemahan timnas Indonesia seperti apa, teknik-teknik dasar bermain yang seperti apa yang menjadi kekurangan. Shin Tae-yong tidak segan menyampaikannya ke depan publik. Nah, ini tentunya menjadi koreksi. Nah, yang paling sangat berani menurut saya juga, bahkan menurut pecinta sepak bola tanah air, Shin Tae-yong adalah pelatih yang berani mengistirahatkan pemain-pemain yang kala itu di usia-usia emas yang menurut Shin Tae-yong akan membawa perubahan perlahan-lahan, tetapi secara kemampuan menurut Shin Tae-yong tidak akan mendapatkan peningkatan. Oleh karenanya dia mencari pemain-pemain muda yang ketika itu masih di bawah untuk dididik, dipanggil, semacam Marcelino Ferdinand yang kala itu masih umurnya 18 tahun. Kemudian kita tahu ada Asnawi Mangku Alam, kemudian ada Pratama Arhan. Itu sangat muda sekali. Sementara pemain-pemain bintang kala itu sudah berjejer, sudah banyak. Tapi memang dalam fase awal Shin Tae-yong merekrut mereka, memanggil mereka untuk mencari tahu kemampuan, kemudian sekaligus memanggil untuk memberikan penerapan strategi apa yang diinginkan. Yang merasa memang kita tahu berani memutus generasi semacam generasi Ivan Dimas, kemudian
Julfandi, sekelas Andi Firmansyah itu tidak dipanggil. Kita tahu ada Osvaldo Hai, itu tidak ada masuk timnas pada awal saja. Nah, sekarang bergeser. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian Sintayong mempunyai, karena kemauannya ingin membawa Indonesia untuk lebih maju, hingga Sintayong membaca bahwa jika bermain dengan level Asia, kemampuan Indonesia masih jauh. Oleh karenanya, secara berproses Sintayong menginginkan pemain-pemain diaspora untuk didatangkan yang bermain di luar negeri, dan tidak menutup kemungkinan pemain-pemain lokal, pemain asli Indonesia yang bermain di luar negeri untuk digembleng, diberikan jalan, diberikan kesempatan, didorong untuk maju, untuk bermain di luar negeri, untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda itu mengasah kemampuan, teknik, dan juga mental. Nah, hasilnya gayung bersambut. Keinginan Sintayong untuk memanggil beberapa pemain diaspora untuk didatangkan diberikan izin oleh PSSI, dan akhirnya terjadilah kolaborasi. Pemain-pemain muda dari pemain muda yang ada di Liga 1 tetap dicari, yang bermain di luar negeri diambil, pemain diaspora diambil, ketemulah komposisi pemain-pemain diaspora. Tentunya ini masih berproses teman-teman. Juga dalam pemain timnas senior, kita tidak ada maksud untuk memuji, tetapi kita melihat bagaimana progres kepelatihan Sintayong dan kepengurusan PSSI. Paling tidak sebagai pencinta sepak bola, saya sendiri merasa atmosfer suasana yang dibangun oleh Sintayong di dalam tim maupun penggemar menaruh harapan yang begitu besar kepada Sintayong dan timnya. Ini membuktikan bahwa kecintaan kepada timnas Indonesia begitu besar, dari dulu besar, tetapi sering terjadi kekecewaan demi kekecewaan. Nah, harapannya tumpuan ada pada tentunya seorang pelatih seperti Sintayong dan timnya, agar dapat meramu, meracik, memberikan harapan. Semua berproses. Kita tahu dalam sejarah Indonesia berhasil menjadi juara SEA Games, kemudian menjadi runner-up AFF, meloloskan tim muda Under 23 pada putaran final, meloloskan tim senior pada Piala Asia dengan melalui jalur kualifikasi, dan semuanya masih yang pertama. Kemudian yang terbaru dan masih berproses, tim senior kita masuk, diharapkan mampu bersaing masuk pada round ketiga untuk mengincar Piala Dunia. Jika semua dengan satu visi dan misi, baik dari tim kepelatihan, ofisial, para pemain, pendukung, federasi, regulasi, semua dengan satu tujuan yang sama, tanpa membedakan naturalisasi ataupun diaspora. Karena satu kecintaan kepada nasional, kita tahu Indonesia adalah milik bersama. Hilangkanlah perdebatan naturalisasi, diaspora, pemain lokal, hilangkanlah semuanya itu demi kecintaan kita, demi merah putih. Kenapa? Jika memang kita masih belum mampu, kenapa tidak? Tetapi tentu jangan lupa pengembangan pendidikan, fokus pada kepelatihan muda, liga-liga diperbaiki, pembinaan usia muda timnas Indonesia sebagai cikal bakal ke depan, kan masih berproses semuanya. Mari kita dukung semuanya demi kecintaan kita kepada Indonesia. Tetap cintai timnas Indonesia dan kita dukung pelatih Sintayong beserta dengan timnya. Karena satu harapan, kita cinta Indonesia. Tetap kita banggakan timnas kita. Siapa lagi yang mencintai timnas Indonesia kalau bukan kita sendiri? Kalau bukan kita yang berikhtiar dan berbuat, siapa yang akan melakukan? Tetap cintai timnas Indonesia, karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.